Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fajr. Kemarin kita sudah memulai ayat yang kedua. Wal fajri wa layalin ashr. Kita sekarang sampai pada ayat berikutnya, yaitu wasyaf'i wal watr. Wa qauluhu ta'ala wasyaf'i wal watr. Qad taqaddama fi hadzal hadits anna al watr yaumu Arafah likaunihi at-tasi' wa anna asy-syafa' yauman nahr likaunihi al-ashir wa qalahu Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahak aidan. Jadi mengenai makna dari asy-syaf'i wal watr. Asy-syafa' itu makna leksikalnya, makna kamusnya itu adalah genap. Al-watr itu makna leksikalnya adalah ganjil. Jadi makna kamusnya ya, asy-syaf'u itu adalah genap, al-watr itu adalah ganjil. Nah, kalau kita merujuk pada makna leksikal, makna kamus itu sebenarnya kedua hal ini juga merupakan satu hal yang penting. Ya, satu hal yang penting sehingga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Dan asy-syaf'u wal watr itu sebenarnya juga menunjukkan seluruh hakikat alam ini. Karena alam itu ya adanya cuma dua itu. Asy-syaf'u wal watr artinya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan seluruh eksistensi yang ada di alam ini. Ya, itu kalau kita merujuk kepada makna kamus atau makna leksikalnya. Nah, kemudian dalam konteks ayat ini, maka al-watr itu ditafsirkan atau dimaknai secara khusus, bukan seluruh jenis al-watr atau seluruh jenis asy-syafa'. Supaya apa? Supaya ada kesinkronan antara ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa ayat yang pertama wal fajr, kalau kita merujuk makna leksikalnya fajr itu ya seluruh makna fajr, tetapi makna fajr di situ merujuknya pada konteks waktu tertentu, yaitu fajru yaumi al-ashir min dzulhijjah. Kenapa kok dimaknai seperti itu? Supaya runut dengan ayat berikutnya. Wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr itu adalah yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa kok kita maknai seperti itu? Ngerujuk juga kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa amal-amal perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dijatuhkan di hari itu, dan itu dijelaskan oleh Nabi adalah yang dimaksud di situ 10 hari itu ya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka supaya runut dengan ayat pertama, ayat kedua, maka asy-syaf'i wal watr itu juga mempunyai makna khusus yang berkaitan dengan konteks ayat pertama dan ayat kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan al-watr di situ? Al-watr di situ adalah yaumu Arafah. Yaumu Arafah likaunihi at-tasi'. Karena yaumu Arafah itu adalah hari yang ke-9. 9 itu artinya ganjil. Dan saya kira kalau menggunakan kaidah umum bahwa sesuatu yang dipakai untuk sumpah itu adalah sesuatu yang penting, itu tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Saya kira
pengetahuan umum kita itu sudah sama-sama dimaklumi yang namanya Yaumul Arafah itu adalah hari yang utama, hari yang luar biasa. Apalagi yang sudah pernah merasakan bagaimana syahdunya di hari tanggal 10 itu, ya. Jadi semua perasaan, semua mungkin saya bilang jiwa itu larut di situ, hilang, ya, bisa hilang, ya. Dan itu saya kira banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan di tanggal 9 itu. Wa anna syaf'ah yaumun nahri, dan kemudian asy-syafa' di situ kalau konteks khusus, ya, supaya selaras dengan ayat pertama dan kedua, maka asy-syaf'u yang artinya genap itu adalah yaumun nahri, hari pemotongan atau hari Idul Adha, likaunihi al-ashir. Jadi 10 itu adalah genap. Wa qalahu Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahhak aidan, dan itu juga menjadi pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dhahhak. Qaulun tanin wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashad haddatsani Uqbah Ibn Khalid an Wasil ibn As-Sa'ib qala sa'altu Atha an qaulihi ta'ala wasyaf'i wal watr. Wasil Ibn As-Sa'ib bertanya kepada Atha tentang ayat wasyaf'i wal watr. Qultu, apa yang dimaksud dengan asy-syaf'i wal watr di ayat itu? Salatina atau salatuna witruna hadha. Qala la, walakin asy-syafa' yaumu Arafah wal watr atau witr Lailatul Adha. Saya pernah bertanya, yang dimaksud dengan asy-syaf'u wal watr itu salatuna witruna hadha. Apa yang dimaksud, apa witr di ayat itu adalah salat witir? Maka beliau menjawab, ya, Atha itu menjawab, la, walakin asy-syafa' yaumu Arafah wal watr yaumul Lailatul Adha. Ya. Ini agak ada perbedaan dengan tafsiran yang pertama tadi. Kalau tafsiran pertama tadi itu kembali kepada angka. Jadi ke-9. Jadi 9 itu angka ganjil. Jadi 9 itu al-watr dan asy-syafa' itu hari yang ke-10-nya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihatnya bukan angkanya, di hari isi dari hari itu, isi dari harinya, maka sebenarnya seluruh hari itu satu hari itu ya satu. Idul Adha itu ya satu, meskipun dia jatuh di tanggal 10. Kalau satu itu berarti juga witer, dia juga witir ganjil, kan gitu. Tetapi kenapa kemudian Atha, ya, itu menjawab bahwa yang dimaksud water atau witer di dalam ayat ini bukan sholat witer, bukan sholat witir. Nah, tetapi apa? Beliau menyatakan justru kebalikan dari yang pertama tadi, la, walakin asy-syafa' yaumu Arafah wal watr Lailatul Adha. Bagaimana penjelasannya itu? Asy-syafa' itu artinya genap. Genap itu juga artinya menggenapi, menyempurnakan yang kurang. Maka diambil dari situ juga istilah syafaat. Jadi semua manusia itu nanti pada hari akhir, pada hari kiamat itu gotang. Gotang itu artinya witir, kurang. Supaya dia menjadi genap, Nabi SAW lah yang menggenapi. Maka sahibus syafa'ah al-uzma itu adalah Nabi SAW. Semua orang manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, ya, yang hidup, yang bernama manusia itu nanti ketika menghadap Allah itu semuanya gotang, kurang. Jadi ini harus ada yang menggenapi. Maka di dalam bahasa Indonesia juga ganjil, genap. Genap itu identik dengan kesempurnaan. Identik juga dengan kebutuhan. Jadi tapi juga gini, yang menggenapi itulah yang sempurna. Jadi ketika ada gotang, tahu nggak gotang ya? Gotang itu kurang, ada kekurangan.
Jadi ketika ada syafa', maka syafa' itu penyempurna. Jadi ada makna-maknaku. Jadi ketika kita itu mendapat syafaat, artinya itu kita tidak sempurna. Pemberi sempurnanya itu adalah syafi'nya, syafi'. Ya. Kedudukan kita sebagai musyaffa' yang diberi syafaat, karena semua umat manusia itu godang. Nah, konteks dengan Yaumu Arafah itu apa kok disebut dengan Yaumu Asy-Syafa'? Kok disebut dengan hari genap padahal tanggal 9? Kenapa? Karena di situ rahmat dan kasih sayang Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah muncul di situ untuk menggenapi kekurangan manusia. Maka Asy-Syafa' di situ dimaknai hari Arafah, meskipun jatuh tanggal 9. Dia tidak melihat pada angka tanggalnya, tetapi makna yang ada di hari Arafah. Wal watr Lailatul Adha. Dan kemudian al watr itu di malam Idul Adhanya. Nah. Qaulun tsalits. Ya. Makna yang ketiga atau pendapat yang ketiga dari tafsiran Asy-Syafi'i wal Watr. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad ibn Amir ibn Ibrahim al-Asbahani, haddatsani Abi 'an Nu'man yakni ibni Abdussalam an Abi Sa'id ibn Auf, haddatsani bi Makkah. Qala sami'tu Abdullah ibn Zubair yakhtubun nasa faqama ilaihi rajulun faqala ya Amiral Mu'minin akhbirni 'anil syaf'i wal watr. Faqala Asy-syaf'u qaulullahi azza wa jalla faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wal watr qauluhu ta'ala wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Ini makna yang ketiga. Asy-syaf'i wal watr di situ maknanya lebih teknis lagi. Jadi lebih teknis peribadatan. Abdullah ibnu Zubair, ya, ketika berkhutbah, sedang berkhutbah, maka ada seseorang yang bertanya, ya. Jadi ini sebenarnya gini, ada hukum fikih juga di dalam masalah khutbah itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika seorang khotib itu sedang berkhutbah, maka hendaknya orang itu diam, kan? Idza sa'ida al-imam al-mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Nah, itu pernyataan umum. Tetapi sebenarnya secara praktek itu ada juga dialog, kalau bahasa orang sekarang, dialog tipis-tipis antara khotib dengan makmum atau dengan jamaah. Itu pernah terjadi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagaimana? Berarti keumuman itu sebenarnya tidak berlaku secara mutlak, secara umum, tidak ada pengecualinya sama sekali. Sehingga ada yang menyatakan secara fikih nih, ya, pembicaraan makmum atau jamaah itu ada kalanya itu diperbolehkan ketika diperlukan. Yaitu seperti ketika Nabi SAW menegur ada seorang yang datang ketika Nabi sedang khutbah, kemudian ditanya, sudah sholat belum? Gitu. Kemudian langsung duduk, sudah sholat belum? Farka kata ini. Khutbahnya kan dialogis kalau gitu, meskipun tipis kan dibolehkan. Sudah sholat belum? Belum, kan ngomong itu. Kok dibolehkan? Karena ada maslahat, kan? Nah, kemudian ini juga di kisah ini terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, urgent, yang berkaitan dengan kepentingan, maslahat, apalagi misalnya maslahat orang banyak, itu harus ada ijtihad dong. Kalau tidak, bisa jadi begini, misalnya gini. Ini contoh yang ekstrim. Saya lagi khutbah menghadap ke jamaah. Di belakang saya itu ada ular kobra, saya nggak ngelihat. Ini bisa matok saya. Jamaah mau ngasih tahu gimana coba?
kalau nggak boleh ngomong? Iya toh? Jadi kan tidak mutlak pelarangan untuk berbicara itu. Ketika ada maslahat yang lebih besar, bisa saja jadi larangan-larangan semacam itu. Nah, kadang-kadang ini di dalam sholat juga bisa terjadi. Dalam sholat juga bisa saja terjadi. Kan kalau yang secara fikih yang sudah ditulis oleh para ulama kita, itu orang mengingatkan itu adalah kalau laki-laki dengan tasbih, perempuan dengan membunyikan tangannya bertepuk atau apa, pokoknya ada isyarat lah gitu. Kenapa? Karena memang ada larangan oleh Nabi SAW. Inna hadhihi as-salat la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa tahlilu wa qiraatul Quran. Itu kata hadis Nabi SAW. Itu kisah dari asbabul wurud dari hadis ini apa? Ini ketika Nabi itu sedang ngimami sholat, di belakang itu para sahabat itu ada yang ngobrol, ada yang cerita, ngobrol. Ya mungkin kalau zaman sekarang dari mana bro kan gitu, gimana kabarnya kan gitu. Nah, piye ontamu kan gitu, udah ngarit belum? Jadi ngomong-ngomong seperti itu. Nah itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diucapkanlah hadis itu. Inna hadhihi sholat la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini nggak pantas dicampuri oleh pembicaraan dari manusia. Innama huwa at-tasbihu wa tahlilu wa qiraatul Quran. Quran itu sholat itu isinya tahlil, tasbih dan bacaan Quran. Nah, dari ayat itulah maka gimana kalau orang itu mau mengingatkan imamnya, tidak boleh pembicaraan yang dari manusia. Jadi harus dengan zikir. Nah, zikir itu harus disepakati kan? Kalau bacaannya seperti ini berarti ada sesuatu kekeliruan, pakai morse sebenarnya itu. Morsenya diambil dari lafaz-lafaz zikir. Diambil dari lafaz-lafaz zikir dan itu juga sudah dituntunkan oleh Nabi SAW. Tetapi bisa jadi satu kasus misalnya, bisa jadi terjadi kasus itu tidak bisa sembuh, tidak bisa terselesaikan masalah itu kalau dengan baca tasbih. Ya. Misalnya imamnya qori suaranya bagus, kebetulan ada bacaan baru yang dia baru belajar, saking semangatnya baru Allahu Akbar dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Langsung apa misalnya? Wadduha wal laili. Suaranya bagus nggak seperti saya, karena dia baru belajar qiraah dan dia merasa top bacaannya. Akhirnya ketika ngimami lupa baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah kan nggak sah, ya toh? Menurut jumhur bagi yang mampu. Ya. Terus gimana nih? Kalau subhanallah apa? Dia nggak merasa salah, Harus ada istihad kan? Itu bisa saja terjadi. Nah, saya juga pernah, saya ngalami, saya jadi makmum. Meskipun sebenarnya kesalahannya itu tidak membatalkan. Di satu musola, imamnya sudah sepuh, imam rawatibnya. Ketika itu sholat asar, kebetulan mendung. Nah, iya. Kebetulan mendung. Ini saya alami sendiri. Saya sebagai makmum. Kemudian imamnya itu membaca jahar. Salat asar ini. Iya, dalam pikiran beliau. Nah, itu bisa jadi salat maghrib, dia jahar. Jamaah sudah bilang subhanallah. Tambah enggak ini? Enggak nyadar. Karena menurut sang imam, ini kejadiannya di Matraman, di masjid di Matraman, di musola. Enggak nyadar, jadi tetap membaca keras. Iya. Terus akhirnya
akhirnya ada salah seorang jamaah itu yang bilang begini, hadza waktul asri. Itu benar-benar terjadi. Saya ngalami sendiri itu. Pertanyaannya. Jadi setelah ada yang ngomong seperti itu, imamnya baru nyadar, kemudian dikecilkan suaranya. Sebenarnya di situ ada beberapa problem. Kalau problemnya itu hanya jahar, itu sebenarnya tidak masalah. Karena Nabi sendiri itu pernah baca sholat duhur itu baca jahar. Itu tidak masalah sebenarnya, tidak membatalkan. Dan di fikih-fikih juga sir dan jahar itu bukan jadi wajibnya toh. Ya kan, bisa dilanggar itu. Sholat isya kemudian kita bacanya sir juga nggak masalah kan, nggak batal toh. Tapi ada masalah yang lebih dari itu apa? Yang dipertanyakan itu tadi imamnya itu niat sholat apa? Berarti kan dia ketika sholat asar itu dia berniat maghrib, kan nggak boleh, nggak sah. Niat kan nggak boleh disusulkan. Sudah di tengah sholat, padahal di awal tadi mantep banget bahwa ini adalah sholat maghrib. Lah terus makmumnya gimana kalau begitu? Sadarnya imam setelah mulai sholat, kan nggak bisa disusulkan. Berarti sebagian dari rokaat yang pertama itu sholat maghrib, kemudian setelah disadar baru sholat asar. Terus gimana? Nggak utuh dong. Nah dari situlah rame jamaah. Ada yang kemudian mufarokoh, ya ada yang mufarokoh, dan yang bicara tadi itu karena dia sudah merasa bahasa Arab, jadi bahasa Arab itu tidak membatalkan. Wah itu lebih ini lagi itu. Nah, itu kan termasuk kalamun nas itu, termasuk kalamun nas itu. Nanti kalamun nas tapi dibutuhkan nggak untuk kepentingan sholat? Untuk menghentikan jaharnya iya, tetapi untuk mengganti niat kan nggak bisa di tengah jalan. Kan orang nggak bisa sholat itu misalnya, pokoknya sholat aja. Setelah selesai sholat kemudian lapor sama Allah misalnya. Ya Allah tadi saya maunya sholat zuhur, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Sholat niat itu harus dari awal, karena sholat itu motifnya ibadah melaksanakan perintah Allah. Nggak bisa disusulkan niat itu. Niat itu harus dari awal pekerjaan. Ya toh? Nah, larangan bicara ketika khutbah itu sejauh mana? Sejauh mana? Abdullah ibnu Zubair ketika sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki yang bertanya, faqala ya Amirul Mukminin akhbirni 'anis syaf'i wal watr. Jadi request. Jadi isi khutbahnya itu ada tanya jawab. Ini bisa jadi muncul dari ketidaktahuan si fulan tadi itu, yang rojul tadi yang tanya kepada Amirul Mukminin ketika sedang berkhutbah, bahwa ketika khutbah itu tidak boleh bicara. Tapi asumsi bahwa orang laki-laki tadi yang bertanya itu tidak tahu, itu juga harus ada bukti kan, harus ada bayinah. Apa argumentasinya, buktinya bahwa si laki-laki tadi itu belum mendengar hadis bahwa ketika khutbah itu harus diam. Ketika tidak ada, maka hadis yang sepopuler itu dia dianggap sudah tahu. Ketika sudah tahu dan masih bicara, berarti bicara itu ada ruang ketika sedang khutbah. Ini masalah fikih, jadi jangan jadikan polemik ya. Jadi jangan jadikan polemik, dan itu bukan pendapat pribadi saya. Kalau mau tanya pendapat pribadi saya, datang ke pondok baru kita berdialog, diskusi. Faqala rajulun ya Amirul Mukminin akhbirni 'anis syaf'i wal watr. Jadi tanya, ini mungkin si fulan ini, yang laki-laki yang tanya ini mungkin penasaran, apa sih yang maksudnya asy-syaf'i wal watr. Kalau secara makna lugawi orang sudah ngerti semuanya asy-syaf'i wal watr, tapi apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Faqala, maka Abdullah ibnu Zubair itu menjawab, asy-syaf'u qaulullahi ta'ala. Yang dimaksud asy-syaf' di dalam ayat itu adalah
firman Allah, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi, barang siapa yang terburu-buru 2 hari, maksudnya 2 hari tinggal di Mina, fala itsma alaihi, itu yang disebut dengan nafar awal, ya, yang disebut dengan nafar awal, sehingga dia tidak sampai di hari yang ketiga. Fala itsma alaihi, jumlahnya kan 2. Ya, dia secara makna lugawi itu didukung, dan kemudian ya itu berarti artinya boleh saja menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, itu boleh-boleh saja. Wal watr qauluhu ta'ala wa man ta'akhkhara fala isma alaihi limanit taqa. Dan barang siapa yang menunda kepulangannya keluar dari Mina ke tempat dia menginap di mana lah, di hotel atau di mana, fala isma alaihi, maka itu juga tidak berdosa. Wa qala Ibnu Juraij. Jadi ini lebih teknis kan? Jadi asy-syafa' itu artinya hari kedua di Mina, kemudian dia pulang bagi yang nafar awal, dan al-watr itu yang mengambil nafar tsani. Wa qala Ibnu Juraij akhbarani Muhammad ibnu al-Murtafi annahu sami'a Ibnu Zubair yaqul asy-syaf'u awsatu ayyamit tasyriq wal watr akhiru ayyamit tasyriq. Nah, ini masih sama. Jadi yang disebut asy-syafa' itu adalah pertengahan dari hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Pertengahannya berarti hari kedua, di tengah hari kedua. Ya, itu orang boleh meninggalkan Mina yang disebut dengan nafar awalnya masih senada dengan itu. Wa fi sahihaini min riwayati Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Nah, ini berarti makna tambahan. Jadi yang disebut witr di situ Allah, berarti wal watr atau wal witr itu berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dan itu bisa. Jadi Allah itu kalau di dalam Al-Quran itu ada yang bersumpah dengan dirinya sendiri, ada yang bersumpah dengan fenomena alam, bisa bersumpah dengan benda-benda, ya. Itu hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumpah itu dilakukan oleh hambanya, maka ada koridor yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, ya, au kafaro. Jadi ada dua riwayat, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan penyekutuan atau dia telah kufur, ya. Mengapa seperti itu? Kemarin di awal-awal surat sudah saya jelaskan. Karena yang namanya sumpah itu, pengertian sumpah itu adalah mengikatkan diri, ya, mengikatkan diri dengan sesuatu yang diagungkan, baik itu secara hakikat atau secara keyakinan, ya, secara keyakinan dia sendiri meskipun hakikatnya tidak agung, ya. Maka ketika orang bersumpah menggunakan selain Allah, artinya dia mengikatkan dirinya dengan itu, berarti mengagungkan barang itu, jadi menempatkan barang itu sejajar dengan Allah. Maka kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara, gitu. Jadi kemungkinannya dua. Kalau seandainya dia masih mempercayai Allah, maka dia menduakan Allah dengan benda atau sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah. Misalnya demi HP, berarti saya menyejajarkan HP ini dengan Allah. Kenapa? Karena orang bersumpah itu begini, dia itu ingin menegaskan pernyataan dengan sesuatu yang dia takuti, dia agungkan, ya, diagungkan. Kalau dengan sesuatu yang tidak diagungkan, orang remeh saja. Coba ada nggak orang di pengadilan atau di mana itu, saya bersumpah demi apa? Demi HP. Enggak dipercaya, karena HP
secara umum itu tidak ada yang mengagungkan gitu. Kenapa? Kalau sumpah itu dengan sesuatu yang diagungkan itu mulut itu bisa keluh. Nggak mudah orang itu. Berani bersumpah demi apa? Nah, ya. Kalau hanya demi cintaku padamu, ya nggak bisa. Ya. Jadi harus dengan sesuatu yang dominan di dalam kehidupannya. Ya, siapa itu? Bagi orang beriman ya Allah Subhanahu wa taala. Qaulun rabi'. Pendapat atau penafsiran yang keempat. Qala Al-Hasan Al-Basri wa Zaid ibnu Aslam. Al-khalqu kulluhum syaf'un wa watrun aksama ta'ala bi khalqihi wa huwa riwayatun an Mujahid wal masyhuru anhu al-awwal. Wa qala al-Aufi. Pendapat yang keempat, asyaf'u wal watru itu adalah fenomena ciptaan Allah seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika Allah menyatakan asyaf'u wal watr secara lugawi, secara bahasa ganjil dan genap. Ketika Allah bersumpah dengan ganjil dan genap artinya Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Karena makhluk itu cuma ada dua kemungkinan, ganjil atau genap. Ya. Kalau bahasanya anak muda, jomblo atau punya jodoh kan gitu. Cuma dua itu, nggak ada yang ketiga. Dan angka juga begitu, ya. Itu tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri dan Zaid ibnu Aslam. Wa huwa riwayatun an Mujahid wal masyhuru anhu al-awwal. Tetapi pendapat yang paling populer dari Al-Hasan Al-Basri itu sesuai dengan pendapat yang pertama tadi itu. Itu berkaitan dengan tanggal 9 dan tanggal 10. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas wasyaf'u wal watr qala Allahu witrun wahidun wa antum syaf'un. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas yang lain selain yang pertama tadi itu, asyaf'u itu adalah seluruh makhluk. Terus al-watru itu adalah Allah. Al-watru atau al-witru adalah Allah. Allahu witrun wahidun wa antum syaf'un. Ya, antum syaf'un. Jadi yang tunggal itu hanya Allah, ya. Allah itu tunggal. Jadi itu sebenarnya kalau mau menggunakan pemaknaan bahasa yang pas itu sebenarnya bukan Allah Maha Esa. Sebenarnya Allah itu Maha Tunggal. Karena kalau Esa itu ada dua. Jadi Allah itu tunggal. Kalau sudah tunggal itu tidak ada dua. Itu. Esa itu artinya satu. Esa artinya satu. Jadi Allah itu bukan hanya satu tapi tunggal. Kalau satu itu bisa ada persamaannya, ya bisa diduplikasi. Satu itu bisa diduplikasi, satu bisa jadi dua. Tapi kalau tunggal tidak pernah menjadi dua, tunggal. Allahu witrun wahidun wa antum syaf'un. Wa yuqalu asy-syaf'u salatu al-ghadat wal witru salatu al-maghrib. Nah, ada juga yang memaknai asy-syafa' itu adalah salat di siang hari. Sementara al-watr itu salat maghrib. Dilihat dari apanya? Jumlah rakaatnya. Qaulun khamis qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Asyad haddatsana Ubaidillah ibn Musa an Israil. Israil itu ya nama. Ini dari bahasa Ibrani ya. Maknanya itu sebenarnya sama dengan Abdullah ya. Il itu artinya Allah. Il itu artinya Allah. Gimana Israil itu identik dengan Abdullah. Ya. Dan itu juga dipakai ya. Dipakai oleh beberapa tokoh atau ulama-ulama kita nama ini ya. Cuman kalau sekarang ya,
secara politis dan sosiologis orang Indonesia saat ini. Kalau ada orang punya anak kemudian dinamai Israel, itu pasti dihujat itu. Masa nama anaknya Israel, padahal enggak ada masalah itu dari penamaan Israel, itu juga enggak ada masalah. Coba ketika baca tafsir surat Ali Imran. Israel itu menurut Ibnu Katsir, semua Bani Israel itu beriman kepada Musa. Jadi Israel itu adalah umat yang beriman. Jadi pengikutnya Nabi Musa itu seluruh Bani Israel itu beriman kepada Nabi Musa. Yang menentang Nabi Musa itu di luar Bani Israel pada saat itu, ya. Maka sebenarnya tidak ada yang masalah secara nama, secara generiknya, ya, nama generiknya. Tetapi ketika ada persoalan kebangsaan, persoalan politik, persoalan macam-macam, kalau sekarang ngasih nama Israel, ya pasti diomongin orang, ya, diomongin orang. Ini bicara ilmu ya, ilmu murni ya, jadi nggak boleh ada yang baper. Sebentar dikit lagi ya, biar tuntas tafsir dari Asy-Syaf'u wal Watr. Waqala waqala tadi itu Musa an Israel an Abi Yahya an Mujahid wasyafi' wal watr qala asyafu az-zawju wal watr Allah. Asyafu itu artinya yang berpasang-pasangannya, wal watr yang tidak punya pasangan. Yang tidak punya pasangan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk itu semuanya punya pasangan, cuman ada yang belum ketemu aja, terus kemudian keburu meninggal mungkin. Enggak juga, itu guyon. Tapi yang benarnya setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah jelaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Jadi semuanya itu berpasangan, ya, semuanya berpasangan. Ya. Wa qala Abdullah an Mujahid, Allahu al-witru wa khalquhu asy-syaf'u adz-dzakaru wal untha. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, qauluhu wasy-syaf'i wal watr kullu syai'in khalaqahu Allahu syaf'un. Ya, setiap yang Allah ciptakan itu adalah genap. Ya. Atau berpasangan. As-sama'u wal ard, ada langit, ada bumi. Al-barru wal bahr, ada daratan, ada lautan. Al-jinnu wal insu, wasyamsu wal qamar, wa nahwu hadza. Ya. Wa nahwu Mujahid fi hadza ma dzakaruhu fi qoulihi ta'ala wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, ay lita'lamu anna khaliqal azwaji wahidun. Qaulun sadis, pendapat yang ke-6, masih satu lagi. Qala Qatadah an Hasan wasyaf'u wal watr huwa al-adad minhu syaf'un wa minhu watrun. Qaulun sabi yang ke-7, jadi ini berbicara mengenai bilangan tadi ya, mengenai bilangan. Qaulun sabi fil ayatil karimah. Kalau 0 itu bilangan apa bukan? 0 itu bukan bilangan. 0 itu ketiadaan sesuatu, itu namanya 0. Yang bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 itu tidak adanya sesuatu, itu 0. Maka dia tidak bisa untuk membagi, ya. Dan 0 itu munculnya kan belakangan, 0, ya. Kalau ada yang punya referensi, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Qaulun sabi' fil ayatil karimah rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir min tariqi Ibni Juraij. Tsumma qala Ibnu Jarir wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarun yu'ayyidu al-qaula alladhi dzakarna an Abi Az-Zubair haddatsani, dan seterusnya. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syaf'u al-yaumani wal witru al-yaumu ats-tsalits. Hakadha warada hadzal khabar bihadza al-lafdz wa huwa mukhalifun lima taqaddama min al-lafdzi.
fi riwayat Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim. Sudah jam berapa ini? Kita sudahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita sampai pada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.